Musa meninggalkan umatnya, ini pelajaran. Meninggalkan jamaahnya gara-gara pernah nakalain dirinya paling pintar. Ini pelajaran. Dan disitulah Allah beritahu dia ada orang lebih alim kepada. Pelajaran pertama yang kita ambil di sini, tidak boleh mengklaim diri paling berilmu. Tidak boleh. Paling bertakwa tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum. Itu kata. Jangan pernah kau anggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimani taqa. Dialah Allah yang mengetahui orang yang bertakwa. Sahabatku, saya ada penyakit orang menuntut ilmu, saya dapatkan di luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlas wa kana rasulan nabiyya. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat asar yang kita saling mendoakan, semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 nikmat ini selalu kita mohon. Kapan? Ketika kita saling menyapa dengan ucapan Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, rahmat Allah bagi kalian, wabarakatuh, dan berkah Allah bagi kalian. Itulah indahnya Islam. Bertemunya saling mendoakan kebaikan, berpisahnya pun saling mendoakan kebaikan. Karena itulah salah satu keutamaan bermajelis, kita dimulai dengan kebaikan dan berpisah dengan kebaikan. Baik jamaah salat asar rahimakumullah, sebagaimana yang lalu saya telah mengangkat kisah Nabi Musa dan saya berkomitmen kita belajar dari Al-Quran, dari kisah orang yang Allah beri nikmat. Selalu diminta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Disebut di ayat yang lain, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Daripada nabi dan rasul. Kalau selain dari nabi dan rasul masih kontroversi, apakah dia orang selamat? Tidak. Tapi kalau dia disebut namanya di dalam Al-Quran, maka yakinlah dia adalah teladan yang baik. Dan hari ini sesuai ayat di dalam surah Al-Maryam, wadhkur fil kitabi Musa, kasih ingat mereka itu tentang Musa di dalam kitabku Al-Quran, innahu kana mukhlisan, karena sesungguhnya dia orang dipilih, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Ada episode kehidupan Musa bagus kita contoh. Apa itu? Ketika dia pergi menuntut ilmu. Nabi juga menuntut ilmu. Ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa bertekad mencari ilmu sejauh-jauhnya, dan itu dia ucapkan di dalam Al-Quran. Apa sebabnya dia menuntut ilmu? Pernah Nabi Musa nakalain dirinya paling pintar. Ini sifat tidak boleh dimiliki, Pak. Kalau ada orang sifatnya baru beberapa saat belajar, baru beberapa kitab nak baca, langsung dia mengatakan saya ini orang paling alim, saya paling berpengetahuan, maka ingatlah kisahnya Musa. Dia ini sudah jadi nabi. Dia ditanya oleh Bani Israel, ya Musa, siapakah orang paling alim, paling berilmu di antara kita? Dia bilang saya. Allah tidak berkehendak dengan ucapannya itu Musa.
Allah tidak menyukai ucapannya itu karena mengklaim dirinya paling pintar. Lantas Allah memberitahu Musa, Musa, ada orang lebih alim daripada engkau. Lantas dia mengatakan, ya Allah, tunjukkan aku cara bagaimana menemui orang alim itu yang lebih alim daripada saya. Maka Allah memberikan dia petunjuk, bawalah 1 ekor ikan, engkau berangkat pergi di ujung 2 pertemuan lautan. Dan itu diabadikan dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa li fatahu la abrah hatta majma'al bahraini aw amdiya hukuba. La abrah. Wa id qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata. Jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan kata wa'id, disuruh review kembali itu ayat. Ingatkan dia, ingat itu Musa pernah berkata, la abrah, saya tidak akan istirahat, saya tidak akan berhenti berjalan, hatta majma'al bahrain, sampai bertemu Bahrain. Bahrun itu laut, Bahrain 2 lautan. Amdiha hukuba, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Ada ulama mentafsirkan ini, Nabi Musa 8 tahun berjalan mencari ilmu. Masya. Dan dia ketika dia berjalan bersama pembantunya namanya Yusha bin Nun, dan itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Berjalan dia jauh, ketika dia istirahat di suatu batu besar, ikan yang dia bawa itu yang mau jadikan bekal loncat keluar. Disinilah menandakan orang dulu itu kalau melakukan perjalanan dia bawa ikan segar. Dan ternyata ditemukan sekarang ada 1 ikan yang bisa berjalan di atas daratan, dia bisa berenang. Ditemukan ada di YouTube, ada sedikit siripnya itu kayak kaki. Ikan itu loncat di tempatnya keluar, dan itu pembantunya naliaki. Ketika Musa lapar di dalam perjalanannya, dia mengatakan, di mana bekal itu, kasih keluar Ken, dimakan nih. Lantas pembantunya ini Patan ini pemuda. Iya, pemuda, disebut dia sebagai Yusha bin Nun. Dia orang dekatnya Nabi Musa. Dia mengatakan, ikan itu tadi loncat di tempatnya, wahai Tuhan. Keluar ki. Bilang Musa, itu tandanya. Di situ tandanya kita ketemu orang yang kita cari, yang Allah perintahkan saya untuk menuntut ilmu kepada. Fawajada 'abdan min indina 'allamnahu min ladunna atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia bertemu fawajada 'abdan, bertemu hamba dari salah seorang hamba-hamba kami. Abdan, hamba-hamba kami. Allamnahu, kami beri dia ilmu, rahmatan, dan kami rahmati dia. Min ladunna ilma, dan dia berikan kami ilmu di sisi kami. Di dalam sejarah disebut orang itu adalah Nabi Khidir, tapi di dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Dia hanya disebut sebagai hamba kami. Tapi ulama menafsirkan bahwa yang ditunjuk itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ketika dia bertemu, langsung Musa mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bisakah saya ikut kepadamu? Iya. Untuk belajar ilmu kepadamu agar aku rusda, dapat petunjuk. Jadi ternyata jamaah salat asar rahimakumullah, salah satu yang membuat kita bisa dapat ilmu, Pak, adalah ikut sama orang. Ada itu yang terkenal di sini, doi kondangnya Indonesia. Saya pernah satu pesawat. Beliau dulu pernah minta saya bagaimana caranya bisa masuk di lapas berdakwah. Ustaz Zulkarnain bin Sanusi, mungkin ada di sini jamaahnya. Beliau saya kenal baik itu, Pak. Pernah ke satu pesawat. Saya dari Makassar ke Jakarta, pesawat Garuda sama-sama, kursiku di sini, beliau di sini. Ketika mengetahui bahwa saya mubalik tetapnya di lapas, beliau mengatakan, "Akhi, bagaimana caranya bisa masuk di sini?" Dan nanti insya Allah. Saya baku janjian bahkan undang di radionya, radio As-Sunnah.
Sudah na telepon mak stafnya. Tapi qadarullah, waktu itu pas Covid-19 2020 batal pertemuan ya karena ada pengaturan jarak. Tapi sampai sekarang saya masih selalu komunikasi dengan beliau. Di mana beliau dapat ilmu itu, Ustaz Zulkarnain? Dia pernah tinggal di Maros, di pesantren saya sama-sama. Beliau pernah tinggal di Darul Istiqamah. Beliau pergi di Timur Tengah belajar dengan Syekh Saleh Fauzan yang ada yang mengatakan beliau jadi sopirnya ulama besar. Beliau talaki, tidak ada di gelar akademiknya. Iya, mungkin tidak seperti saya, beliau belajar S1, S2, S3, tapi karena dia mengikut sama ulama, maka ulama ini setiap berdakwah nerekam kita terus. Iya, akhirnya beliau menguasai beberapa ilmu, dikasih merekomendasi. Kau bisa mengajarkan ilmu yang engkau dapat dari saya di Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa orang belajar itu mengikut pada ulama, kepada orang-orang alim, dia pindah ilmu. Kalau dalam istilah itu learning by doing. Belajar sambil mengikut sama orang. Saya juga begitu dulu jamaah. Saya ini orangnya tidak tahu khutbah dulu. Saya di pesantren tidak pernah khutbah, belajarnya teori ji. Tapi saya tukang bonceng ustaz, ketua majelis ulama Kabupaten Maros. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang beliau sampaikan terekam berulang-ulang. Beliau naik mimbar terekam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah takdirkan saya menjadi pendakwah ketika dapat ujian khatib pertama di dalam lapas. Jadi ini pelajaran yang didapat dari Musa alaihissalam. Dia minta ikut sama Allah. Di sini menariknya, ini ada kontrak kerjanya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ini tidak bisa bersabar. Kaifa tasbiru? Bagaimana aku bisa bersabar kalau Anda belum mengetes saya? Maka sepakatlah dia. Baik, ku terima kau sebagai murid, tapi syaratnya jangan engkau bertanya kalau apa yang aku lakukan. Di sinilah mulai Musa dikenal, Pak. Dia melanggar kontrak kerja. Ya, ketika dia pantalaka hatta ita balaga. Ketika dia berjalan, dia bertemu Sapina. Apa itu Sapina? Perahu kecil. Jadi Al-Quran itu membedakan nama perahu besar dengan perahu kecil. Perahu nelayan. Nah bocor-bocor kini khairin. Nah pangkul-pangkul ke orang Bugis. Kenapa kau rusak-rusak itu perahunya orang? Berbuat saling kini. Ini dalil yang najadikan ulama Saudi bolehnya orang mencoblos. Irtikabu ahaqqud dararain. Itu kaidah usul fikihnya. Memilih jalan yang paling rendah mudaratnya dari dua jalan yang ada mudaratnya. Ya. Kalau tidak memiliki, ada mudaratnya lebih besar, naik orang yang salih. Kalau memiliki, bisa kita cegah orang salih menjadi pemimpin. Makanya inilah dalil yang menjadikan ulama di Timur Tengah termasuk Syekh Utsaimin bolehnya seorang Indonesia mencoblos. Dalil yang pakai ini yaitu ketika Nabi Musa melobangi perahu. Kaidah usul fikihnya irtikabu ahaqqud dararain. Memilih dari salah satu dua jalan yang paling rendah mudarat. Jadi ini jemaah. Lantas Nabi Musa ditanya, ukira sudah ku kasih tahu kau tidak boleh kau bertanya. Bilang, ya maaf kak, ku lupa perjanjian tak. Dia ditolerir, jalangi lagi. Pantalaka hatta idza. Ketika dia berjalan lagi ketemu apa? Anak-anak kecil. Dia bunuh. Musa lagi protes. Ala antaktulani, kenapa kau bunuh anak-anak itu? Nah dia anak-anak kecil. Aku kasih tahu kau tadi. Bilang tidak boleh kau bertanya. Ini Pak. Ini menandakan Musa ini tinggi ilmunya, tapi masih ada orang yang rendah masih tinggi ilmunya daripada dia. Inilah buktinya, melakukan perbuatan yang ada hikmah di baliknya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Yang ketiga,
Berjalan. Ini kan terakhir nih. Kalau bertanya kau lagi ku pecah mau kau jadi anak buah. Jadi mahasiswaku, jadi muridku. Bilangnya siap. Jalani lagi, ketemulah bangunan yang roboh. Roboh itu bangunan, atapnya rata dengan tanah. Lantas Nabi Khidir mengatakan, bagaimana kalau kita bangun kembali ini bangunan ini? Musa langsung mengatakan, iya Tuhan, bagus sekali. Bagaimana kalau kita minta upah dari penduduk kota yang di sini? Bilangin Nabi Khidir, waktunya sekarang kita berpisah. Kau ini banyak sekali bertanya. Kau ini banyak sekali bertanya. Pertama saya bocori bertanya kau, yang kedua ini anak-anak bertanya, yang sekarang bertanya kau lagi. Sekarang saya beritahukan kau apa hikmah di balik yang kulakukan. Nabi Khidir menyampaikan, hadza firaku baini wa bainaka saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra amma safinatu ini fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikum yakhusu kulla safinatin ghasba. Dia berkata, Musa menyampaikan hikmahnya ini, kenapa lubang-lubangi itu perahu. Ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberi penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah miliknya orang miskin. Bagus sekali niatnya ini Nabi Khidir. Di sana dia adalah tukang pekerja laut, maksudnya nelayan. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja. Kalau naliai kapal itu mulus, tidak ada cacatnya, ambil ki. Coba. Kalau naliai ini perahu bagusnya perahu ini, langsung ambil, tidak minta-minta. Sama dengan itu kaitannya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan siapa yang ditemani, itu bilang istriku, langsung diambil oleh penjaga perbatasan kota. Maka Nabi Khidir mengetahui hal itu, dia lubang-lubangi supaya tidak tertali raja yang zalim itu mengambil perahunya nelayan ini, karena itu satu-satunya kendaraannya, alatnya untuk mencari ikan. Nabi Musa, oh begitu memang. Apa kau dipecah mau kau menjadi murid? Baru dia tahu. Hebat sekali ini Pak, ini peristiwanya. Karena Musa ini paling banyak. Makanya kalau menyimak tentang kisah Al-Quran, dipasangi hati kita baik-baik. Jangan baru satu garis jadi dengar, panas misal ingat, tidak sependapat kau ustaz itu, mau kau pergi deh. Akhirnya penjelasannya lain, tidak nak dengar nih gara-gara satu baris, tidak nak suka. Itu Bu. Yang kedua, jamaah salat asar rahimakumullah. Ketika Musa membunuh anak-anak kecil, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minin fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kubra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya miskin, mukmin, kedua orang tuanya mukmin, bapaknya orang beriman, mamanya juga beriman. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Artinya dia sesat. Nah, tarik orang tuanya kalau besar kini menjadi sesat juga. Itulah sebabnya Khidir dapat petunjuk dari Allah. Ini anak kalau besar dia menjadi pembawa bencana kepada kedua orang tuanya. Dan itu hanya diberitahu oleh Nabi Khidir. Allah yang memberitahu dia. Itu. Kemudian maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, kedua mengeluarkan simpanan. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Itu kenapa nak bunuh anak-anak kecil itu Nabi Khidir. Itu jawaban. Nabi Musa mengatakan, oh itu payahnya Tuhan. Baru kau tahu. Makanya Allah mengatakan, kau anggap dirimu paling pintar, masih ada orang lebih pintar dari kamu.
Dan nanti ada dalil di sini jamaah menandakan bahwa kalau ada langit, masih ada langit di atasnya. Ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi di atas. Dan itu ada di dalam surah Yusuf. Peristiwa ketiga Nabi Musa alaihissalam diberitahu tentang bangunan yang roboh itu. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim. Disinilah jamaah begitu Allah memperhatikan anak yatim. Anak yatim itu Pak dijaga sekali di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam surah An-Nisa. Ada orang dihukum oleh Allah masuk kategori dosa besar. Dia mengambil harta anak yatim. Siapa itu? Ada anak yatim meninggal bapaknya. Bapaknya ini saudaranya. Lantas ada pamannya karena mengoy. Nah ambil ki hartanya ini keponakannya semua. Sementara keponakannya ini adalah sudah yatim piatu. Di sini Allah merekam lagi bahwa bangunan yang roboh itu miliknya anak yatim, yang di dalam bangunan itu ada harta simpanannya bapaknya. Iya. Simpanan harta bagi mereka berdua, ayah dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukanlah menurut kemauan diriku sendiri. Lihat Pak. Jadi Khidir ini mengatakan, apa yang ku lakukan ini bukan keinginanku, bukan keinginan saya, tetapi ini adalah petunjuk. Itu adalah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Itu yang kulakukan, engkau tidak sabar terhadapnya. Kulakukan ini, disitulah kau diuji. Jadi tiga di sini peristiwa Musa bertanya, banyak pelajaran. Pertama jamaah salat asar rahimakumullah, Musa meninggalkan umatnya, ini pelajaran. Meninggalkan jamaahnya gara-gara pernah nakalain dirinya paling pintar. Ini pelajaran. Dan disitulah Allah beritahu dia ada orang lebih alim kepada. Pelajaran pertama yang kita ambil di sini, tidak boleh mengklaim diri paling berilmu. Tidak boleh, paling bertakwa tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum. Itu kata. Jangan pernah kau anggap dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang mengetahui orang yang bertakwa. Sahabatku, saya ada penyakit orang menuntut ilmu, saya dapatkan di luar. Kalau dia belajar dari Muballigh 1 dia mencuci otaknya. Dia tidak berikan dia petunjuk, sifat rendah hati, mencuci otak. Lantas kalau bukan di kelompoknya, dia tidak senang. Dia tidak betah, panas hatinya mendengar. Padahal orang itu mengucapkan la ilaha illallah, kiblatnya juga Baitullah, syahadatnya juga Muhammadar Rasulullah. Baru sementara beliau juga baru belajar menuntut ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Sedikit dia dapat. Itu Pak orang ku kasih tahu, kalau satu ji guru tak tidak akan banyak ilmu tak. Demi Allah. Imam Syafi'i kenapa nah hebat? Ratusan gurunya. Iya. Itu kalau tempat satu ji guru tak, belum tentu dia mahir sirah nabawi, belum tentu nak kuasai hadis, belum tentu dia mahir jaga usul fikih. Sehingga itu juga belum tentu kita di situ tongki belajar tafsir, di situ tongki belajar hadis, tidak bisa karena dia juga terbatas waktunya. Karena itulah kita dibelajar banyak orang baru minta kepada Allah, ya Allah kasihkan kau petunjuk, anugerahkanlah saya ilmu yang bermanfaat. Kalau ada orang belajar ilmu lantas dia merasa hebat dan merendahkan orang lain, ada nih penyakit memasuki dirinya. Apa itu? Kibrun, kesombongan.
Dan ini penyakit paling berbahaya. Kata Nabi, la yadkhulunal jannah man kana mithqala dzarratin man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga ada orang di dalam hatinya sebiji zarah sifat kesombongan. Sekarang definisinya sombong apa itu? Batarul haqq wa ghamtun nas. Bukan saya definisikan ini. Bahwa sombong itu tidak mau ditemani orang bicara, pendiam. Bukan sombong itu yang pendiam. Pensombong itu menurut Nabi batarul haqq, menolak kebenaran. Ada pendakwa Nabi yang berdakwah di depan. Apa ini? Kau di penjara Joko juga. Memang di penjara juga, tapi yang disampaikan itu adalah ilmu Al-Quran. Maka juga kita harus rendah hati. Apa sebabnya Fir'aun dia tidak dapat hidayah? Karena kesombongan yang merasuki dirinya. Ketika anak angkatnya dakwai dia, apa Nabi bilang? Awalam nurabbika fina walida walabista min umurika sinin. Bukankah kamu saya yang pelihara kau Musa? Itu Pak ucapannya Fir'aun. Awalam nurabbika. Bukankah saya yang memelihara? Rabbi itu kan memelihara. Awalam nurabbika fina, bersama saya, bersama kami. Min umurika walabista min umurika sinin, dan engkau bersama kami beberapa tahun umurmu. Sehingga itulah Fir'aun tidak dapat hidayah. Padahal Allah Maha Penyayang anak angkatnya yang datang menyerunya kepada kebaikan. Jadi itu sahabatku rahimakumullah. Saya di lapas ini 10 tahun mak berdakwah. Kalau ada teman-teman mak pirka-pirka, mak kelompok-kelompok, dengar mi dulu itu ustaz keceramah. Iya Pak. Dengar mi dulu, jangan makin ambil semua. Dari saya juga jangan makin ambil semua. Kalau ada yang tidak dimengerti tanyakan. Jangan langsung tinggalkan majelis. Karena kenapa? Ada orang ditegur di dalam Al-Quran. Wa idza ra'awhum tijaratan aw lahwan infaddu 'alaika wa tarakuka qaima. Ketika dia melihat perniagaan, idza ra'awhum tijaratan aw lahwan, dan permainan, wa tarakuka qaima. Dia meninggalkan engkau Muhammad dalam keadaan berpidato menyampaikan ilmu. Kul, sampaikan kepada dia itu yang pergi. Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Bahwa sesungguhnya di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan, ya, wa minal lahwi, permainan dan perniagaan yang engkau keluar dari majelis itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki sahabatku. Ini yang pertama, jangan kita memiliki sifat ini. Karena saya kalau kelompok-kelompok Pak, tak tahu aku bilang diriku. Saya kan ini penjual kitab dulu. Saya dia muktamarnya Salafi di Bantul, Jawa Tengah saya datang. Banyak pertemuannya istimewa jamaah tabligh terbesar di Indonesia, di dunia, di Serpong saya hadir. Apalagi muktamarnya Muhammadiyah, NU. Mereka semua ini adalah kelompok-kelompok dakwah yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Dan Allah yang nanti berikan hidayah. Ada orang Pak jamaah tabligh bisa kasihan, terinspirasi baru dia mau salat, datangi Salafi, datangi Muhammadiyah, ini tidak bergeming. Ketika jamaah tabligh datang, nak puja-puja, saudara, berhenti mau nak piji-piji punggungnya, nak palece-palece, bagusnya ini pendakwa, ada biasa datang di sini pote-pote ji. Bagusnya ini kau nak piji-piji kak. Ayo piji ke jalan-jalan. Biar mau kau begitu, bawa ini botolmu. Ternyata dapat hidayah. Padahal datang NU, datang Muhammadiyah, dia tidak dapat hidayah. Menandakan di dunia ini tidak ada jamaah sempurna. Tidak ada jamaah dakwah sempurna. Yang sempurna itu jamaah dakwanya adalah jamaah dakwah mana? Wallatina ma'ahu, orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu muhajirin dan ansar. Itu pun mereka juga berselisih. Mana buktinya? Ketika sahabat pergi pulang dari perang Tabuk, Nabi mengatakan, la salata ahadukum asra illa li Bani Quraidah. Jangan kau salat kalian kecuali salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai di Bani Quraidah. Ini sahabat yang mendengar instruksi ini, ternyata dapat waktu asar di perjalanan. Masuknya waktu asar, salam makidah.
Ada yang mengatakan, ada instruksinya Nabi bahwa nanti di Bani Quraidah. Itu di Bani Quraidah baru salah. Lantas dua sahabat ini berselisih, maka bertanyalah kepada Nabi setelah ini. Apa yang dilakukan Nabi sahabat ini? Ini bagusnya ini. Nabi tidak masalahkan yang jalan salat di perjalanan. Tidak benarkan juga sepenuhnya ini yang di Bani Quraidah. Nabi mendiamkannya karena Nabi mengetahui bahwa motifnya mereka salat ini lillahi ta'ala. Itu motifnya apa? Saya juga motifku berdakwah lillahi ta'ala. Antum semua duduk di sini kan motifnya lillahi ta'ala. Kalau motifnya apa Nabi bilang ustaz ini kalau ada salah pergi ke motifnya sudah jelek. Ya, niatnya sudah jelek mendengarkan dakwah sehingga ada yang mungkin tidak pernah dia baca, tidak pernah dia dengar, begitu salah dia dengar diucapkan, dia mengatakan pergi madeh bukan kelompokku ini. Waliyadzubillah. Tidak boleh Pak, jangan. Sifat kibrun ini tidak akan beruntung demi Allah. Kalau itu dipelihara sedikit temanta, ya sedikit temanta dan banyak musuta. Iya. Kenapa Ustaz Syafiq Basalama sekarang Pak? Itu Ustaz Syafiq Basalama dulu itu kan tidak pernah mengatakan Sayyidina. Tapi dia lagi kalau nonton di YouTube dia baca Sayyidina. Siapa nih kalau Anda idolakan itu Ustaz Syafiq Basalama? Iya. Saya pernah satu pesawat dengan Zulkarnain, Ustaz Zul yang mubalik kondangnya Salafi di Sulawesi Selatan. Saya juga ada mengetahui beliau, dia mengatakan bagaimana caranya saya masuk kepada. Saya di situ membaca, beliau juga cari cara bagaimana bisa masuk berdakwah di tempat-tempat tertentu. Sehingga itulah jamaah, kalau belajar ke satu orang ikhlas lillahi ta'ala, jangan pernah kita ada sifat bahwa bukan kelompokku. Demi Allah kalau itu dipelihara, sedikit teman tak dan sedikit ilmu kita dapat. Dan kalau kita kuliah begitu model tahina saya saku dosenmu, betul kah tidak mau tanda tangani? Iya Pak. Kalau begitu modelmu kalau kuliah aku bilang kau bagaimana? Tanya-tanya lempah maka ketemu adakah di luar kota ini? Nak kerjai kau dosenmu kalau sifat-sifat begitu kalau kau pakai. Tapi kalau terendah, Bapak saya mau belajar kodong sedikit di guruku. Memang ini cingkrang celanaku, tapi untuk sementara ini saya memalkan. Tidak persalahkan temanku yang lain yang tidak cingkrang celana. Begitu caranya Pak. Karena yang khilafiyah itu harus ditolerir. Kalau yang jelas itu usuliyah, yang pokok harus sama-sama kita sepakat. Seperti tidak boleh menyembah selain Allah, itu pokok. Tapi kalau membesarkan bismillah, menjaharkan bismillah, menggunakan kata sayyidi yang tidak sayyidina Muhammad dengan tidak, itu kan khilafiyah. Jangan diperpanjang-panjang, diperbesar-besar sehingga apa? Satu di ustaz didengar, itu pun satu kali di 2 minggu datang. Satu kali di 2 minggu datang kasih ilmu, yang lainnya tidak didengar nih. Dr. Syarino itu Pak orang dari Al-Azhar itu. Saya kodong ini alumni, tidak di sini ya putar-putar di Sulawesi Selatan, tapi alhamdulillah ada juga ilmu yang Allah berikan kepada saya, meskipun sedikit sahabatku. Karena biar bagaimana saya senior dari Anda. Saya mantan napi berarti senior daripada. Yang namanya senior itu berbagi pengalaman Pak. Itu kalau dosen ada dosen Pak lebih senior, kasih dulu pengalaman tak jadi dosen. Pasti mau tidak. Begitupun juga saya. Saya di sini sebagai motivator menceritakan pengalaman baik. Sekali lagi pengalaman baik yang pernah Allah berikan kepada saya waktu diuji. Ini ada lagi Pak orang dapat pengalaman baik di penjara. Perempuan mau datang ke Makassar, pameran terbesar Islamic Book Fair di Triple C. Siapa? Angelina Sonda. Beredar di YouTube-nya di WA. Datang ke Triple C, pameran Islam terbesar. Siapa dia? Mantan Nabi. Percaya diri dia, padahal pernah sama-sama di dalam penjara. Itu hikmah di balik musibah. Iya, tidak ada orang yang suci. Nanti Allah yang menilai kita di akhirat. Sehingga itulah sahabat, saya sungguh tidak senang Pak. Betulkah? Lebih lamakah di sini berdakwah di lapas? Kalau ada teman-teman mengelompok-mengelompokkan diri, menyalahkan, sementara statusnya kita ini adalah warga. Ketahuilah kita di sini warga di lapas Gunung Sari, dan kita ini saling memberi kebaikan dan tidak boleh sama sekali ada sifat kibrun, karena kibrun itu penyakit hati yang parah, menggerogoti amal saleh dan membuat ilmu tidak mau masuk di dalam diri kita. Jangankan Pak kalau sifat kibrun, alamat rumah saja tidak dapat. Ada orang cari rumah
Dari tadi mondar-mandir di lorong. Dia bilang, masa mau katanya itu orang itu anak-anak kecil. Nah saya orang besar. Tidak udah apa ya alamat rumah itu orang kecil, itu anak-anak kecil, tapi kampungnya lorongnya itu. Dan dia lebih tahu nama-nama orang itu. Karena sifat kibrin. Olehnya itu, contohlah Nabi Musa ketika Allah tegur dia bahwa ada orang lebih alim daripada dia merendah. Yang terakhir, kalau orang buat kesalahan Pak 3 kali dibatasi. Jadi kalau nanti jadi bos dia ada nak buata bikin kesalahan. Kenapa rusak itu bang mobil kak? Minta maaf kak kalau tidak sengaja. Maafkan itu. Tapi kalau disuruh lagi bawa mobil masih rusak banyak begitu. Kayak ini orang tidak mengambil ketiga kali. Istirahat aku dulu nah. Mudah-mudahan bisa aku cari tempat lain bekerja. Iya Pak, 3 kali jadi telorin. Ini Allah kasih pelajaran. Ketika Nabi Musa dipecat 3 kali pelanggarannya, kesepakatannya dia langgar, dan itu juga ibrah bagi kita bahwa 3 kali orang melakukan kesalahan, selanjutnya itu kita telah berpisah dengannya. Yang terakhir di sini adalah ada peristiwa Pak, ada hikmah di balik. Dulu Pak tidak ada PK, tidak ada peninjauan kembali. Gara-gara apa ada PK? Gara-gara ada namanya pembunuhan siapa? Karta. Ada itu yang tahun 60-an dituduh membunuh orang. Ternyata pembunuhnya bukan dia. Apa yang terjadi? Peristiwa orang tidak bersalah ini masuk penjara, heboh di Indonesia. Akhirnya berembuklah ahli hukum. Ini harus jadi momentum sejarah. Karta terkenal sekali ini 2 kasus ini. Naik di majalah Tempo dan sekarang dibahas lagi gara-gara kasus Peggy. Apa ini? PK. Akhirnya keluarlah peninjauan kembali. Orang yang pernah disidang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau tiba-tiba orang yang dulu yang kasih masuk sabu-sabu di dalam mobilnya. Itu kan banyak terjadi Pak itu baru. Ada orang ditangkap bukan kasihan dia bawa sabu-sabu, ada yang taruh di situ di mobilnya dienggoy, bawa sabu-sabu. Lantas 20 tahun kemudian, sebenarnya dulu bukan saya itu taruh sabu-sabu di mobilnya. Si kongkol kayak itu baju coklat kayak itu dia suruh kak. Kurang aja nih gara-gara kau di penjara kak, cacat nama aku. Minta maaf kak kalau minta. Tapi saya administrasiku dicacat bagaimana? Apa nak bilang? Bisa jadi saya PK, peninjauan kembali. Maka ditinjaulah kembali keputusannya hakim 20 tahun yang lalu, disidang kembali, dan salah satu nokun bukti barunya adalah inilah yang taruh sabu-sabu, inilah yang sabotase, inilah yang melakukan persekongkolan. Bilang betul Pak Hakim saya dulu, si kongkol kayak itu sana karena mau mau cuang. Akhirnya kodong ini yang dipenjara. Akhirnya apa yang terjadi? Diputuskan tidak bersalah. Itulah salah satu hikmahnya ada namanya fitnah. Ini hikmahnya kenapa ada Pak, ada lobang perahu. Ditahu hikmahnya, ulama bisa mengambil dalil bahwa ada nanti itu demokrasi. Dicari kok dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada. Bingung ya orang. 200 juta bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia memilih mati tidak, memilih mati tidak. Ada yang mengatakan tidak. Akhirnya ada ulama besar mengatakan, ini bagus dijadikan dalil ini. Antara 2 pilihan, mengambil paling rendah mudaratnya, yaitu memilih rendah mudarat. Kalau tidak memiliki, nailah orang yang tidak menyembah Allah atau tidak beriman kepada Allah yang jadi pemimpin, maka mudaratnya itu lebih besar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan kita ini semakin terinspirasi dengan kisah Nabi Musa. Saya terutama sangat cinta ini kisahnya Nabi Musa, sosok teladan, manusia pilihan. Itu kalau mukhlas, orang dipilih, dan dia seorang nabi dan rasul. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al
taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrika alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه